Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, Anda ingin membuat sebuah perencanaan pembelajaran yang lengkap dengan materi, dengan video pembelajaran maupun dengan slide presentasinya. Bapak dan Ibu, pada video kali ini kita akan sama-sama membuat hal tadi ya secara otomatis dengan bantuan AI. Baik Bapak dan Ibu, saya mohon izin berbagi layar Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kita bisa membuat perencanaan pembelajaran, kemudian mencantumkan materi yang terkait misalnya video pembelajaran dan slide presentasinya sekaligus hanya dengan sekali saja membuat menggunakan sebuah aplikasi yang bernama Almanak AI. Dalam menggunakan Almanak ini seperti biasa kita akan awali dengan langkah masuk ke dalam aplikasi tersebut. Kita akan mulai dengan browser kita, yaitu Google Chrome. Kita ketikkan saja Almanak, Bapak dan Ibu. ALMANACK. Setelah itu tekan Enter. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Bapak Ibu tinggal klik saja yang ini ya Bapak Ibu ya. Almanak yang ini diklik saja. Nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tinggal klik saja sign in yang di sini Bapak Ibu ya. Klik sign in, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Bapak Ibu silahkan klik yang sign in with Google. Ketika kita klik sign in with Google, maka akan muncul tampilan seperti ini. Silahkan dipilih saja akunnya Bapak dan Ibu. Dalam hal ini saya contohkan, saya memilih akun saya yang ini, saya klik. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Sign in to Almanak AI. Maka saya klik saja continue. Sudah Bapak dan Ibu, ketika sudah kita klik continue, akan muncul isian seperti ini. Bapak Ibu tinggal lengkapi data yang diminta Bapak dan Ibu ya. Misalnya dari segi nama, lokasinya di mana Bapak dan Ibu ya, negara Bapak dan Ibu di mana. Kemudian Bapak dan Ibu mendengar almanak ini dari mana, ini boleh dipilih. Kemudian peran Bapak dan Ibu sebagai apa? Tentu saja sebagai guru mungkin. Lalu Bapak dan Ibu ingin output bahasanya dipilih bahasa apa. Kalau sudah diatur semua Bapak Ibu tinggal klik next. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, nanti akan muncul eh, seperti ini ya, akan muncul dua eh, pilihan kegiatan yang ditawarkan. Untuk pertama kali kita menggunakan almanak, apakah akan membuat report comment atau plan a lesson. Saya biasanya pilih yang ini Bapak dan Ibu ya, membuat lesson plan ya, rencana pembelajaran. Saya pilih yang ini, kemudian saya klik next yang di sini Bapak Ibu. Setelah saya klik next, maka di sini kita tinggal tulis ya course-nya apa. Misalnya di sini saya buat pelajaran matematika untuk kelas 7, kemudian topiknya apa. Misalnya saya ketikkan topik persamaan dari satu variabel. Kalau sudah, Bapak Ibu tinggal klik lagi next yang di sini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tinggal klik next yang di sini. Kemudian muncul tampilan seperti ini ya. Ini artinya lesson plan-nya atau perencanaan pembelajarannya sedang dibuat atau disusun. Kalau sudah, tinggal klik next saja. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, Bapak dan Ibu. Dan kalau kita scroll, ya, akan muncul tampilan seperti ini sampai nanti di bagian bawah itu ada tulisan next yang bisa kita klik, Bapak Ibu. Kita klik next, akan muncul tampilan seperti ini, Bapak dan Ibu. Di sini kita ditawarkan selain membuat perencanaan pembelajaran tadi, bisa ditambahkan video YouTube yang sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang tadi, kemudian slide presentasi termasuk LKPD-nya atau worksheet-nya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada pilihan, tinggal diklik saja, kemudian diklik yang next Bapak Ibu. Setelah kita klik next, eh, prosesnya sedang berlangsung, perencanaan pembelajarannya sudah jadi, Bapak dan Ibu. Tinggal kita klik Open My Lessons. Oke, akan muncul tampilan
seperti ini ya. Artinya dari rangkaian tadi kita akhirnya masuk ke tampilan almanaknya secara utuh. Ini adalah tampilan almanak secara utuh Bapak dan Ibu ya. Di sini banyak menu-menu dan nanti Bapak dan Ibu bisa eksplor lebih lanjut dan di sini muncul perencanaan pembelajaran yang sudah kita buat. Demikian Bapak dan Ibu, kita akan coba masuk ke dalam almanaknya secara langsung Bapak dan Ibu ya. Sebentar, saya menuju ke browser saya. Dalam hal ini saya ketikkan almanak Bapak dan Ibu yang ini. Muncul tampilan seperti ini, lalu saya klik yang di atasnya Bapak dan Ibu. Kita tunggu beberapa saat Bapak dan Ibu. Muncul tampilan seperti ini, lalu saya klik sign in. Kita tunggu beberapa saat Bapak Ibu ya. Ini sedang proses Bapak Ibu. Oke. Nah, ini kemarin sumber pembelajaran yang sudah pernah saya buat Bapak dan Ibu ya. Nah, ada LKPD, ada slide-nya, ada RPP-nya. Nah, di sini Bapak dan Ibu kita bisa explore lebih lanjut Bapak dan Ibu ya. Kita bisa explore lebih lanjut menu-menu yang berikut ini. Nah, Bapak dan Ibu, kita bisa buat perencanaan pembelajaran, kemudian kita bisa buat slide dan yang lain-lain Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu ingin melihat secara lengkapnya, Bapak Ibu boleh klik yang AI Tools yang ini Bapak Ibu ya. Kita klik AI Tools. Lalu kita tunggu beberapa saat Bapak dan Ibu ya. Nah, di sini muncul semua AI tools Bapak Ibu ya. Kita bisa buat ya, ini Bapak dan Ibu ya. Banyak sekali yang bisa kita buat Bapak dan Ibu ya. Critical thinking questions ya. Kemudian yang lain-lain Bapak dan Ibu ya. Banyak ya. Kemudian terkait game, kemudian buat slide, buat flashcard, dan yang lain-lain ya. Nanti Bapak dan Ibu tinggal dipilih saja apa yang ingin Bapak Ibu buat ya. Misalkan saya ingin membuat slide presentasi Bapak dan Ibu, maka kita klik yang ini. Oke, kita tunggu beberapa saat lalu kita eh, pilih course-nya ya. Course-nya misalnya di sini matematika begitu ya atau apa gitu ya. Kalau misalnya ini ingin kita ganti, saya ganti misalnya Bapak dan Ibu ya. Saya ganti course-nya IPA misalnya. IPA kelasnya kelas 7. Oke, kemudian saya klik add. Oke. Jadi course-nya ini sudah jadi IPA. Materinya ini saya ganti misalnya ciri-ciri makhluk hidup. Oke, kemudian kita bisa eh, membuat slide presentasinya itu berdasarkan tujuan pembelajaran, ya. Ini tujuan pembelajarannya juga dibuatkan secara otomatis. Kalau kita berkenan menggunakan ini, silahkan ini langsung dipakai. Atau Bapak Ibu juga boleh buat tujuan pembelajarannya sendiri. Oke, atau Bapak dan Ibu juga ingin membuat slide itu berdasarkan apa? Kalau yang pertama ini berdasarkan tujuan atau objektif, Bapak Ibu juga kalau misalnya punya link, punya file, punya sumber yang lain, Bapak dan Ibu boleh ya. Kalau misalnya punya link, berarti klik yang di sini nanti masukkan linknya. Kalau Bapak Ibu punya file, lalu masukkan klik yang di bagian file, masukkan filenya dan sebagainya. Tapi dalam hal ini saya gunakan yang tujuan pembelajaran saja Bapak Ibu ya. Lalu kalau sudah Bapak dan Ibu, di sini ada instruction ini opsional, boleh ditambahkan, boleh tidak. Di sini saya biarkan saja. Lalu saya klik next Bapak dan Ibu ya. Saya klik next. Kita tunggu beberapa saat. Sedang proses Bapak dan Ibu membuat slide presentasinya Bapak dan Ibu ya secara otomatis ya. Oke. Kemudian kita diminta memilih temanya ya. Temanya ada blues, ada retro, ada autumn, ada accessible. Saya misalnya pilih yang retro Bapak dan Ibu ya. Saya pilih yang retro. Kalau sudah saya klik create.
Kita tunggu beberapa saat Bapak dan Ibu. Nah, ini slide-nya sedang dibuat Bapak dan Ibu. Ya, ini slide-nya sedang dibuat. Proses pembuatan slide masih berlangsung Bapak dan Ibu. Oke, sudah jadi slide-nya Bapak Ibu. Ini adalah slide-nya di mana di dalam slide itu cukup lengkap Bapak Ibu ya. Oke. Nah, sudah Bapak dan Ibu. Kemudian kita coba boleh scroll lagi ke bawah. Ini adalah slide-nya Bapak dan Ibu. Kalau sudah, Bapak Ibu boleh eh, open in editor misalnya ya. Ini coba kita klik open in editor. Oke, nah ini sudah muncul slide-nya Bapak Ibu. Nah, slide ini Bapak Ibu boleh edit juga secara manual. Misalnya kalau gambarnya nggak masuk, misalnya ini Bapak Ibu boleh gambarnya diedit ya Bapak Ibu ya, di change image dan sebagainya. Kemudian kalau sudah, Bapak Ibu boleh present ya, presentasikan. Klik yang present di sini. Oke, sudah muncul tampilannya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Ya. Ini masih proses Bapak dan Ibu ya, masih proses. Nanti ini ada sedikit kendala di sinyal, tapi nanti ketika Bapak Ibu presentasikan, biasanya akan terpresentasi secara lengkap Bapak dan Ibu ya. Kita coba lagi Bapak Ibu ya, coba present. Oh ini masih belum ya. Atau Bapak dan Ibu eh, bisa juga diekspor Bapak dan Ibu ya. Nah, untuk kegiatan ekspor ini itu berlaku kalau akun Bapak dan Ibu akun yang berbayar. Tetapi ketika Bapak dan Ibu pertama kali daftar di Almanak, Bapak dan Ibu berkesempatan untuk mendapatkan akun gratisnya ya. Oke, dapat akun gratisnya. Ketika Bapak dan Ibu masih dalam hal akun gratis itu, Bapak dan Ibu bisa ekspor presentasinya dalam bentuk Google Slide, PowerPoint, atau PDF. Saya contohkan misalnya dalam bentuk PowerPoint, kita klik lalu kita ekspor ke PowerPoint. Ini masih proses Bapak dan Ibu kegiatan ekspornya ya. Jadi selain bisa dipresentasikan secara langsung, kita juga bisa ekspor. Tapi dengan catatan, kalau kita ingin ekspor berarti kita harus gunakan akun yang berbayar. Tetapi ketika kita awal-awal mendaftar, itu biasanya kita mendapatkan akun yang berbayarnya secara trial ya, secara uji coba itu selama 1 minggu Bapak dan Ibu. Nah di sini ada contohnya eh, sudah jadi Bapak dan Ibu yang diekspor. Saya coba buka Bapak Ibu ya. Kita lihat. Nah, ini slide presentasinya sudah jadi Bapak dan Ibu. Kita bisa mainkan ya. Sebentar Bapak dan Ibu ini sedang eh, proses di saya Bapak dan Ibu untuk slideshow-nya. Nah, ini ya. Mungkin Bapak Ibu, apa itu makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup. Lalu yang menariknya di sini ada slide untuk tahukah kamu, artinya pengetahuan tambahan, kemudian eh, ada fakta, kemudian ada soal ya, apakah ini jawaban yang benar salah. Lalu di situ juga nanti ada video dan sebagainya Bapak dan Ibu. Nah, ini cukup menarik Bapak dan Ibu. Ini saya coba kembalikan lagi ke tampilan awal. Atau Bapak dan Ibu, kita juga bisa mempresentasikan secara langsung di sini Bapak Ibu ya. Kita coba. Oke, nah ini sudah mulai tampil secara utuh Bapak Ibu ya. Ini muncul Bapak dan Ibu. Nanti juga muncul videonya dan sebagainya ya. Di saya belum muncul secara penuh karena terkendala dengan jaringan. Nah, kalau Bapak dan Ibu ingin kembali ke tampilan awal, Bapak Ibu tinggal klik saja yang tombol home ini. Nanti Bapak dan Ibu akan dikembalikan ke tampilan awal dan Bapak Ibu boleh pilih mau buat apa lagi ya. Lalu yang sudah Bapak Ibu buat itu adanya di sini Bapak dan Ibu ya, di My Research. Nah, di sini Bapak dan Ibu, Bapak Ibu punya slide presentasi, punya LKPD dan sebagainya Bapak Ibu ya. Atau kita klik ke home, nanti muncul semua ya perencanaan pembelajaran yang pernah Bapak Ibu buat dan sebagainya. Nanti
Bapak dan Ibu boleh explore lebih lanjut juga di sini Bapak dan Ibu ya, AI Tools, dipilih saja toolsnya ya di sini. Nah, di sini banyak sekali yang bisa Bapak Ibu buat. Lalu yang menarik satu lagi sebetulnya ada video recommendation Bapak dan Ibu ya. Ketika Bapak dan Ibu membuat sebuah materi, nah tentu saja Bapak dan Ibu ingin menyajikan video YouTube yang berkaitan dengan materi itu. Saya contohkan, saya klik yang video recommendation. Nah, Bapak dan Ibu, course-nya tadi apa? Saya misalnya tadi yang IPA Bapak Ibu ya. Kemudian pelajarannya tadi ciri-ciri makhluk hidup. Lalu saya klik create Bapak Ibu ya. Saya klik create beberapa saat. Kita tunggu. Nah, ini muncul semua video YouTube yang berkaitan dengan materi kita. Jadi memudahkan kita, Bapak dan Ibu. Dan ini bisa kita attach, kita lampirkan ke dalam RPP yang sudah kita buat. Kita tinggal pilih saja yang mana videonya, lalu kita tinggal klik attach. Nanti akan masuk ke RPP yang sudah kita buat. Baik, demikian Bapak dan Ibu. Ini saya kembali lagi ke home. Ini saya stop share. Bapak dan Ibu boleh nanti dicoba lebih lanjut almanaknya. Kita bisa membuat perencanaan pembelajaran, slide presentasi, video yang berhubungan dengan eh, perencanaan pembelajaran yang sudah kita buat, dan yang lain-lain Bapak dan Ibu. Terima kasih. Kita berjumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.